Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas besar analisis data kategorik untuk model log linear dan regresi logistik. Nah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi kelompok 2 ini terdiri atas 4 orang, yaitu Rifki Febrandi, kemudian ada Rizky Gunawan, kemudian ada Utri Syerinjani, yaitu saya sendiri, dan teman saya Cinta Priscilia Maharani. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin alangkah baiknya kita lebih mengenal mengenai data kategorik itu apa. Jadi data kategorik ini merupakan salah satu jenis data yang sering sekali digunakan dalam suatu penelitian, terutama ketika penelitian itu memerlukan pemahaman tentang hubungan antar variabel kategori. Nah, data kategorik ini biasanya terdiri atas kategori-kategori atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak dapat dinyatakan secara numerik. Nah, mungkin di sini penasaran, seperti apa sih data numerik itu? Seperti apa sih data kategorik itu? Jadi, data numerik itu biasanya berhubungan sama angka, di mana biasanya itu memperlihatkan panjang, tinggi, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya macamnya. Sementara ketika kita membicarakan data kategorik, kita lebih membicarakan kategori yang direpresentasikan, misalnya cacat atau tidaknya suatu produk, kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ataupun bahkan ras, misalnya Caucasian, Negro, dan sebagainya. Nah, penggunaan data kategorik ini biasanya memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola ataupun hubungan yang mungkin tidak terlihat ketika digunakan data numerik. Nah, sehingga diperlukan nih pendekatan analisis khusus untuk menggali informasi mengenai hubungan, sebaran, ataupun interaksi antar variabel yang tidak perlu digunakan ketika kita menganalisis data numerik. Nah, di dalam konteks analisis data kategorik, biasanya ada dua yang kita gunakan, yaitu model log linear serta regresi logistik. Akan tetapi, meskipun keduanya sering digunakan, keduanya memiliki perbedaan nih dalam aplikasinya, di mana model log linear ini berfokus pada hubungan antar variabel kategorik dengan mempertimbangkan frekuensi-frekuensi kejadian dan menggunakan tabel kontingensi nih sebagai alat bantunya. Jadi model ini dirancang untuk menganalisis interaksi antar variabel sekaligus untuk mengidentifikasi main effect dari variabel-variabel tersebut. Nah, model log linear juga dapat mengevaluasi pola hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, sehingga tidak harus tabel kontingensi itu 2 kali 2, tapi bisa juga 3 kali 3. Nah, sementara untuk regresi logistik itu, dia lebih berfokus pada klasifikasi biner, misalnya 1 dan 0, dan digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel-variabel. Nah, kedua analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai data kategori dalam penelitian, misalnya demografi penyebaran penyakit, mengevaluasi riwayat kesehatan melalui gaya hidup, atau bahkan untuk memperlihatkan minat belanja masyarakat dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Nah, seperti apa sih data yang digunakan dalam laporan ini ataupun dalam presentasi kali ini? Nah, data yang akan kita gunakan itu untuk model log linear adalah data BKKBN, yaitu data yang berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengenai studi kasus risiko stunting di berbagai wilayah kota Pontianak. Nah, dengan menggunakan metode model log linear ini, kita dapat mengeksplorasi nih hubungan antar variabel-variabel kategorik seperti interaksi antar wilayah kecamatan dengan status resiko stunting itu sendiri. Jadi analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggali hubungan ataupun interaksi yang signifikan sekaligus mengidentifikasi variabel-variabel yang memberikan pengaruh utama terhadap resiko stunting. Nah, lalu bagaimana dengan data yang kita gunakan untuk regresi logistik? Nah, pada penelitian ini kita akan menggunakan data ICU, yaitu data range orang-orang yang masuk ICU dan peluang mereka dijatakan meninggal atau tidak saat keluar dari rumah sakit. Di mana regresi logistik ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis mendalam terhadap pola hubungan serta memprediksi kejadian berdasarkan kategori data untuk menghasilkan wawasan yang membantu untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan. Jadi bisa dibilang dua hal ini berbeda namun sama-sama dapat memberikan gambaran analisis untuk data kategori. Nah,
Kemudian apa sih tujuan kita melakukan hal ini gitu? Nah, jadi dari tujuannya adalah satu, di sini kita akan memahami nih prinsip model log linear, kemudian kita juga akan menerapkan model log linear ini pada analisis log linear untuk data pada studi kasus yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga memahami prinsip model regresi regresi logistik, kemudian menerapkan model regresi logistik ini pada data ICU yang telah saya sampaikan tadi, sehingga kita semua dapat memahami sebenarnya bagaimana sih aplikasi dari model log linear dan bagaimana aplikasi dari regresi logistik. Nah, kita sampai ke dalam pembahasan mengenai model log linear. Jadi, apa sih model log linear itu? Menurut Satria dan kawan-kawan 2023, model log linear adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan data penelitian, khususnya ketika ingin mengetahui hubungan variabel kategorikal dengan alat bantu tabel kontingensi. Nah, secara konsep di sini tidak ada variabel independen ataupun variabel dependen ketika menggunakan model log linear. Ini berbeda ketika kita menggunakan regresi logistik, di mana kita harus mengetahui mana sih variabel dependennya, yaitu y-nya, mana sih variabel independennya, yaitu nilai x-nya. Sehingga di sini kayak tidak ada pembagian seperti itu gitu kalau kita menggunakan model log linear. Nah, apa sih tujuan ataupun manfaat dari penggunaan model log linear ini? Jadi penggunaannya adalah satu, kita mempelajari pola asosiasi antara sekelompok variabel kategorik yang mencakup asosiasi bivariat dan asosiasi ganda antar 3 variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, kita menghitung dan memperkirakan expected value ataupun banyaknya observasi harapan. Setelah kita menghitung hal tersebut, kita juga dapat menghitung proporsi ataupun kecenderungan atau odds ratio, sehingga kita dapat menghasilkan analisis yang mendalam mengenai suatu variabel-variabel dalam dataset. Terlihat di sini bahwa model log linear memiliki dua kemungkinan model, yaitu model bebas dan model tak bebas, atau model jenuh yang disebut model bebas, atau model jenuh yang disebut model tak bebas. Nah, sebenarnya model bebas itu apa? Dan perbedaannya apa dengan model tak bebas? Model bebas menyatakan bahwa tidak ada interaksi ataupun pengaruh nih antara interaksi-interaksi variabel, baik itu interaksi dua arah maupun multi arah. Jadi model ini hanya memasukkan pengaruh umum saja dan tidak memfokuskan pada interaksi, sehingga kita hanya menghitung main efek atau efek utama, di mana ini merujuk pada kontribusi dari suatu variabel kategorik terhadap frekuensi hasil yang diamati tanpa mempertimbangkan interaksi dengan variabel lain. Nah, dilihat bahwa model matematisnya di sini terdiri dari mu yang merupakan pengaruh efek rata-rata umum, kemudian ada lambda xi yang merupakan efek kategori ke i untuk variabel x, kemudian ada lambda yj yaitu efek utama kategori ke j untuk variabel y. Jadi efek utama inilah yang memberikan gambaran tentang bagaimana masing-masing variabel itu berkontribusi terhadap frekuensi yang diamati dalam tabel kontingensi. Kemudian bagaimana untuk model tak bebas atau model jenuh? Nah, model tak bebas ini menyatakan minimal ada nih interaksi antar dua variabel atau lebih dari jumlah variabel-variabel yang kita teliti. Jadi kemungkinan terjadi interaksi ini merupakan susunan kombinasi dari variabel-variabel yang digunakan. Interaksi variabel ini artinya variabel-variabel tersebut bergantung pada nilai satu sama lain. Dari model matematisnya terlihat nih ada penambahan lambda xij, di mana itu artinya merupakan pengaruh interaksi antara variabel x dan variabel y. Jadi jika interaksi tidak signifikan, maka model tak bebas dapat disederhanakan dengan menghilangkan istilah interaksi tersebut sehingga akan menjadi model bebas juga pada akhirnya. Nah, kemudian di sini kita udah belajar kan mengenai pengaruh utama itu apa. Kemudian saya juga sudah menyebutkan pengaruh interaksi itu seperti apa. Nah, di sini pengaruh utama menggambarkan pengaruh masing-masing variabel seperti pengaruh baris atau kolom pada tabel kontingensinya. Sedangkan pengaruh interaksi ini menggambarkan bagaimana kombinasi antara kategori variabel seperti baris kolom bersama-sama mempengaruhi hasil. Tapi meskipun kita sudah mendapatkan asumsinya nanti, kita masih perlu analisis lebih lanjut dikarenakan kesimpulan yang kita dapatkan melalui model log linear ini nantinya hanya berdasarkan sampel dan bukan populasi. Oke, kita langsung saja ke study case. Nah, data bagaimana sih yang kita gunakan? Seperti yang tadi saya sampaikan, data yang kita gunakan itu merupakan data yang kita dapat dari BKKBN, yaitu data resiko stunting suatu kecamatan. Nih, di sini terlihat nih bahwa ada
Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Barat sebagai variabel kecamatan, kemudian ada kategori beresiko dan tidak beresiko sebagai variabel resiko stunting. Jadi di sini kita mendapat dua variabel kategori. Nah, kalau kita melihat dari analisis summary atau analisis statistik deskriptifnya, di sini kategorinya beresiko dan tidak beresiko. Kemudian ada frekuensi, di mana frekuensi ini menunjukkan nilai masing-masing dari jumlah orang yang terkena resiko stunting dan orang yang tidak terkena resiko stunting. Di sini juga ada kecamatan yaitu Pontianak Barat dan Pontianak Timur. Nah, dari dataset yang kita dapatkan dari BKKBN ini, kita akan melakukan pemodelan log linier, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menyusun tabel kontingensi. Nah, ketika kita menyusun tabel kontingensi sesuai dengan kasus tadi, kita melihat bahwa ada dua variabel kategori. Variabel yang pertama adalah variabel kecamatan dengan dua kategori di dalamnya, yaitu Pontianak Barat dan Pontianak Timur, yang kemudian juga ada variabel resiko stunting, yaitu berisiko dan tidak berisiko stunting. Sehingga nanti tabel kontingensi yang akan kita buat atau kita bentuk akan menjadi tabel kontingensi 2x2. Nah, selanjutnya setelah kita membentuk tabel kontingensi, yang akan kita lakukan adalah melakukan uji independensi. Untuk apa sih uji independensi itu? Jadi, uji independensi itu kita lakukan untuk mencari tahu nih, model apa sih yang cocok dengan data yang kita gunakan. Nah, di mana asumsi awalnya adalah tidak adanya interaksi antara variabel-variabel yang kita gunakan. Sehingga bisa dibilang ketika kita menerima atau H0 tidak ditolak, model yang akan kita dapatkan adalah model bebas atau model tak jenuh. Sementara ketika kita menolak H0 dan menerima H1, kita akan mendapatkan model jenuh, yaitu ada interaksi-interaksi nih antara variabel yang kita gunakan. Kemudian setelah itu apa? Kita akan mencari frekuensi harapan. Jadi dari mencari frekuensi harapan ini kita bisa melihat ataupun menilai nih, mana sih kira-kira kecamatan yang beresiko stunting atau yang tidak beresiko stunting. Nah, setelah kita melakukan dan mencari estimasi parameter estimasi harapan, frekuensi harapan, yang selanjutnya kita lakukan adalah uji kecocokan model. Nah, kenapa kita melakukan uji kecocokan model? Karena kita ingin melihat nih, apakah model yang kita gunakan sudah cocok atau tidak. Selanjutnya, baru kita menginterpretasikan hasil yang telah kita dapatkan. Kenapa kita menginterpretasikan? Tentunya karena kita ingin mencari tahu nih lebih lanjut mengenai hubungan-hubungannya. Kemudian ini juga bisa diimplementasikan ketika kita ingin membuat suatu keputusan ataupun kebijakan yang berhubungan dengan data-data yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan pula masuk ke dalam penyusunan tabel kontingensi. Nah, seperti yang telah saya bilang tadi, kita akan membentuk 2x2. Terlihat di sini di bagian baris itu ada kecamatan, Pontianak Timur dan Pontianak Barat. Sementara untuk kategori itu ada beresiko dan tidak beresiko, kemudian diisi dengan frekuensi masing-masing, baris dan kolom. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya untuk baris 1, kolom 1, maka itu ada Pontianak Timur dengan beresiko stunting dengan totalnya 9.740. Kemudian ada baris 1, kolom 2, yaitu Pontianak Timur tapi tidak beresiko dengan totalnya adalah 2.367. Kemudian ada baris 2, kolom 1, yaitu Pontianak Barat dan beresiko stunting itu sebesar 9.886. Kemudian ada Pontianak Barat dan tidak beresiko yang terletak di baris kedua, kolom kedua atau 022. Kita bisa bilang seperti itu, di mana totalnya adalah 2.699. Nah, dari tabel kontingensi ini merupakan hasil nih atau merupakan penjumlahan dari yang telah kita dapatkan. Di sini ada totalnya. Semua totalnya adalah 24.692, sehingga ini menunjukkan keseluruhan data yang akan kita gunakan nih untuk melakukan model log linier. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai uji independensi dan seterusnya akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Utin yang telah menyampaikan materi sebelumnya tentang model log linier, baik dari pengertian, tujuan, jenis-jenis model log linier, serta langkah-langkah dalam penyusunan model log linier. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang lanjutan dari langkah-langkah dalam menyusun model log linier, di mana di sini pertama saya akan membahas tentang uji independensi. Nah, uji independensi sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui atau mengecek model yang cocok dalam
data. Nah, di dalam model linear itu tuh ada dua jenis model, yaitu model jenuh dan model tak jenuh. Model jenuh sendiri adalah model yang melibatkan interaksi, sedangkan model tak jenuh adalah model yang tidak melibatkan interaksi. Nah, pengujian dalam independensi itu bisa melibatkan berbagai jenis metode, seperti uji goodness of fit dan uji chi-square. Nah, namun yang sering digunakan oleh peneliti merupakan uji chi-square. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kami melakukan uji independensinya menggunakan software, yaitu menggunakan SPSS dan menggunakan RStudio. Nah, untuk penggunaan SPSS-nya kami tuh fokus untuk melihat nilai QW high order effect, sedangkan menggunakan RStudio kami menggunakan uji chi-square person. Nah, ketika melihat hasil output dari uji SPSS, kita fokus kepada nilai K-nya, di mana ketika K-nya sama dengan 1, itu nilai signifikannya kurang dari 0,05. Artinya, untuk model dengan faktor utama, itu tuh artinya cocok untuk si model log linear ini. Dan kita lanjut ke ketika K-nya sama dengan 2, model log linear ini juga ternyata cocok. Artinya, ketika kita melibatkan interaksi dengan model jenuh dalam data, itu model juga cocok karena nilai signifikansinya kurang dari alpha atau 0,05. Kemudian ketika kita mengecek lebih lanjut dengan menggunakan uji chi-square person, terlihat juga bahwa nilai p-value-nya yaitu lebih kecil daripada 0,05, di mana kita memperoleh nilai p-value-nya yaitu 0,002412, di mana pada uji chi-square hipotesis H0-nya adalah model log linear itu tidak jenuh, sedangkan H1-nya adalah model log linear yang cocok adalah model log linear jenuh. Dikarenakan nilai p-value-nya lebih kecil daripada alpha, artinya tolak H0. Dengan kata lain, H1 diterima, dan yang berarti model jenuh atau model yang melibatkan interaksi itu cocok dengan data yang digunakan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan dan mencari model yang cocok menggunakan uji independensi, kita lanjutkan dengan menghitung estimasi frekuensi. Nah, untuk menghitung nilai estimasi frekuensi sendiri, harapannya itu kita terlebih dahulu harus mencari nilai len dari tabel kontingensi awal. Seperti yang udah Kak Utin jelaskan sebelumnya, tabel kontingensi itu terdiri dari kategori dan kecamatan, yaitu di mana tabel kontingensi itu 2x2, dan kecamatan itu terdiri dari variabel Pontianak Timur dan Pontianak Barat, sedangkan kategori itu beresiko dan tidak beresiko stunting. Nah, dari tabel kontingensi awal itu kita lenkan nilai frekuensinya sehingga kita memperoleh tabel len dari tabel kontingensi awal seperti pada PowerPoint. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai len dari tabel kontingensinya, lalu kita menghitung estimasi frekuensi harapan. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai model log linear yang dilibatkan adalah model log linear jenuh atau melibatkan interaksi, sehingga model log linear yang cocok definisikan sebagai model log linear log dari MIJ topi sama dengan lambda ditambah lambda IX ditambah lambda JY ditambah lambda IJ XY. Nah, itu model log linear yang cocok, dan di mana model log linear tersebut merupakan model yang didefinisikan sebagai model jenuh atau model yang melibatkan interaksi. Nah, setelah kita memperoleh hasil len dari tabel kontingensinya, kita harus mencari nilai estimasi dari model log linear agar bisa memperoleh nilai estimasi frekuensi harapan model log linear. Nah, untuk sebelumnya, nilai harapan yang kita peroleh ketika kita mencari uji chi-square itu tuh hanya nilai harapan dari tabel kontingensi, bukan nilai harapan dari model log linear. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat atau mencari nilai frekuensi harapan dari model log linear, kita harus menggunakan rumus dari model log linear yang kita uji kan sebelumnya, yaitu model jenuh atau model melibatkan interaksi. Nah, seperti yang terlihat pada PowerPoint, terlihat bahwa kita tuh harus mencari yang namanya lambda topi, lambda 1x, lambda 2x, lambda 1y, dan lambda 2x, lalu lambda interaksinya. Karena pada model log linear jenuh tadi melibatkan lambda topi, lambda x-nya, terus lambda y-nya, dan lambda interaksinya. Nah, untuk proses pengerjaannya, mungkin saya akan menyebutkan satu contoh untuk mencari lambda topi, lambda 1x, lambda 1y, dan lambda 11 untuk xy interaksinya. Nah, untuk mencari nilai
estimasi dari frekuensi harapan lambda topi itu sama dengan 1 dibagi 2 kali 2. Duanya itu merupakan kategori dari Pontianak Timur dan Pontianak Barat yang terdiri dari 2. Lalu duanya lagi itu kategori dari yang beresiko dan tidak beresiko. Jadi 1 dikali 2 dikali 2. Nah, 3,4053 itu diperoleh dari total keseluruhan dari nilai len dari tabel kontingensinya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai lambda topi yaitu 8,513, lalu kita harus lanjutkan dengan mencari lambda 1 dari topi dari X, yaitu dirumuskan dengan 1/2. 2 itu merupakan kategori dari kecamatan yang terdiri dari Pontianak Timur dan Pontianak Barat yang terdiri dari 2 kategori, lalu kita kalikan dengan 16,593. Nah, 16,593 itu kita peroleh dari total baris, yaitu Pontianak Timur, karena kita pengen mencari lambda 1 topi, artinya itu Pontianak Timur. Kalau kita ingin mencari lambda 2 topi, kita fokus ke nilai total baris dari Pontianak Barat. Nah, sehingga kita dapat hasilnya itu minus 0,037. Untuk lambda 2 topinya berarti kita menggunakan nilai Pontianak Barat. Lalu untuk lambda 1 topi Y itu tuh sama, 1/2-nya 2 itu didapat dari kategori yang berisiko dan tidak berisiko stunting. Kemudian angka 18,383 itu diperoleh dari total kolom dari yang beresiko, karena kita pengen mencari lambda topi 1Y berarti yang beresiko. Sedangkan kalau kita ingin mencari lambda 2 topi Y itu kita menggunakan total kolom yang tidak beresiko. Nah, setelah kita mendapatkan lambda 1Y, kita lanjutkan dengan lambda 2Y, lalu kita lanjut ke lambda interaksinya. Lambda interaksi di sini ada 4 kombinasi, yaitu ketika 1 dikombinasikan dengan 1, artinya baris ke-1 dengan kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-2 kolom ke-1, dan baris ke-2 kolom ke-2. Nah, saya akan mencontohkan untuk baris ke-1 kolom ke-1, di mana yang dirumuskan dengan lambda 11 topi XY sama dengan 9,184, itu diperoleh dari Pontianak Timur yang beresiko, lalu dikurang dengan lambda 1 topi X-nya, dikurang lambda 1 topi Y, lalu dikurang sama lambda topinya, dan diperoleh nilainya 0,03. Untuk lambda kombinasi yang baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, dan baris kedua kolom kedua, caranya sama, tinggal disesuaikan dengan model linear jenuhnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai estimasi frekuensi harapannya, lalu kita memasukkan, karena kita pengen mencari estimasi frekuensi harapan dari model log linier, berarti kita harus menghubungkan dengan model log linier yang didefinisikan. Nah, kita sudah mendefinisikan bahwa model log linier yang kita peroleh tadi adalah model log linier jenuh dengan didefinisikan sebagai log MIJ topi sama dengan lambda topi ditambah lambda 1 X topi ditambah lambda 1 atau lambda 1 Y topi dan lambda kombinasi XY-nya. Nah, untuk begitu kita harus mencari dulu untuk frekuensi harapan dari yang kolom 1 baris ke-1 dengan rumus berarti log M11 topi masuk, tinggal kita substitusikan nilai log M11 sama dengan 8,513 dikurang 0,037 ditambah 0,687 ditambah 0,03 sama dengan 9,184. Itu baru nilai dari lognya. Karena kita ingin mencari frekuensi harapan, maka kita eksponensialkan dari nilai 9,184 sehingga diperoleh nilai estimasi frekuensi harapannya adalah 974 0,035. Nah, untuk nilai frekuensi harapan lainnya dapat dilihat pada tabel yang dimana terdiri dari kecamatan dan beresiko, di mana Pontianak Timur nilai frekuensi harapannya 9740,035 dan seterusnya. Pontianak Barat tidak beresiko adalah 2699,980. Nah, setelah kita memperoleh nilai frekuensi harapan dari model linier, kita lakukan uji
kecocokan model. Nah, untuk uji kecocokan model sendiri, kita menggunakan uji chi-square, di mana hipotesisnya yang sama, yaitu H0, model sesuai atau cocok dengan data, sedangkan H1-nya, model tidak sesuai atau tidak cocok dengan data. Untuk yang kedua, tingkat signifikasinya kita menggunakan alpha 0,05 atau 5%. Yang ketiga, yaitu kriteria pengujian. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel. Dengan chi-square hitung tabelnya, yaitu 3,84. Dengan derajat bebasnya, yaitu 1. Kita lakukan statistika uji menggunakan chi-square hitung yang dirumuskan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai I besar, terus J sama dengan 1 dari sampai J besar dari MIJ dikurang MIJ topi dibagi MIJ topi. Dengan kita peroleh bahwa chi-square hitungnya 97,40 itu nilai tabel kontingensi awal dikurang nilai frekuensi harapan yang setelah kita dapatkan dari nilai estimasi frekuensi dengan menggunakan model log linear, lalu dibagi dengan nilai estimasi frekuensi harapan dari model log linearnya. Kita substitusikan seperti biasa dan kita peroleh bahwa nilai chi-square hitungnya adalah 0,005, di mana nilai chi-square hitung tersebut ternyata kecil daripada 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tuh gagal menolak H0. Dengan kata lain, model sudah cocok dengan data. Yang terakhir, kita akan membahas tentang interpretasi dari parameter estimasi. Sebelumnya kan kita sudah mencari estimasi parameter menggunakan cara manual. Di sini kami akan menjelaskan tentang interpretasi dari hasil luaran atau output dari SPSS, di mana ketika teman-teman melihat PowerPoint-nya itu terdapat 3 efek. Yang pertama itu kecamatan dan kategorik yang merupakan pengaruh utama, sedangkan kecamatan dan bintang kategorik itu merupakan pengaruh interaksinya. Dan teman-teman lihat bahwa nilai signifikasi dari ketiga efek tersebut yaitu lebih kecil daripada 0,05, sehingga memang benar bahwa untuk pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari data ini mempengaruhi model. Dan dengan kata lain, bahwa kecamatan itu tuh berinteraksi dengan kategorik itu mempengaruhi model. Sebagai contoh, Pontianak Timur itu sangat berisiko tinggi dalam mengalami stunting, sedangkan untuk kategori dan kecamatannya, untuk pengaruh utamanya dapat dilihat bahwa untuk Pontianak Timur itu tuh lebih dominan ke berisiko stunting, sedangkan Pontianak Barat itu lebih dominan tidak berisiko stunting, dan sebaliknya untuk yang berisiko stunting itu untuk berada di Pontianak Timur dan yang tidak berisiko stunting itu berada di Pontianak Barat. Mungkin itu interpretasi dari pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari model log linear. Dan selanjutnya untuk bagian kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Utin Ricarijani. Nah, secara keseluruhan, model log linear terbaik yang dapat digunakan untuk data BKKBN, Pontianak Barat dan Pontianak Timur dalam meneliti resiko atau tidak berisikonya stunting satu kecamatan tersebut adalah model log linear jenuh. Kenapa? Karena model log linear jenuh dapat menangkap interaksi minimal antar variabel-variabel yang relevan dalam penelitian. Nah, dalam hal ini, yaitu variabel kecamatan yang terdiri dari Pontianak Timur dan Pontianak Barat, kemudian variabel resiko yang terdiri atas beresiko atau tidak beresiko untuk terkena stunting. Nah, terlihat dari sini bahwa Pontianak Timur memiliki resiko stunting yang lebih besar atau cenderung terkena stunting karena estimasi parameternya bernilai sebesar 0,03, lebih besar daripada Pontianak Barat yang estimasi parameternya min 0,03, di mana artinya Pontianak Barat itu tidak terlalu ataupun tidak cenderung untuk terkena atau beresiko terkena stunting. Nah, dengan adanya model log linear ini, kita tidak hanya melihat hubungan interaksi utama antar variabel-variabel, tetapi juga interaksi antar variabel-variabel yang relevan di dalam suatu penelitian. Nah, sarannya, perbaikan yang harus dilakukan adalah ketika ingin melakukan penelitian kembali dengan model linear, mungkin dapat digunakan variabel-variabel yang lebih banyak dan lebih kompleks sehingga dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan juga lebih menyeluruh, serta dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih membantu ke depannya. Nah, tentu hal ini dapat dilakukan karena model log linear tidak hanya selalu menggunakan data 2x2, tetapi bisa lebih dari itu, 3x3 dan sebagainya, sehingga ini akan lebih mempermudah ataupun memperlihatkan analisis yang lebih mendalam. Sekian dari saya, nah kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Utin dan Rifki yang sudah menjelaskan tentang model log linear. Di sini, saya, Rizky Gunawan, dan Cita Priscilia Maharani akan menjelaskan tentang model regresi logistik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penggunaan model regresi logistik. Analisis data kategorik ini memiliki dua metode yang sering digunakan, yaitu log linear
dan regresi logistik, di mana regresi logistik ini menggunakan klasifikasi biner atau menggunakan data dengan dua kategori untuk melihat hubungan antar variabel sehingga dibuat model yang dapat digunakan untuk melihat pola hubungannya serta prediksi berdasarkan kategori data. Penelitian ini menggunakan data ICU yang dimana kami menggunakan ini untuk memodelkan pengaruh umur pasien terhadap status vital manusia atau status vital pasien. Di mana tujuan dari penelitian ini sendiri ialah memahami prinsip dari model regresi logistik dan menerapkan regresi logistik ini kepada data yang digunakan. Selanjutnya, mari kita membahas tentang data yang digunakan pada penelitian ini. Kami menggunakan data ICU yang didapat dari RStudio dengan package Upload 3, di mana data ini memiliki 21 variabel dengan 200 responden atau pasien. Namun, kami hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel STA dan variabel Age. Variabel STA adalah status vital pasien, di mana data ini itu hidup atau meninggal, dan variabel age yaitu umur pasien. Variabel STA ini sendiri akan digunakan sebagai variabel dependent dan variabel age ini digunakan sebagai variabel independennya. Di sini kami juga membentuk statistika deskriptif dari data yang digunakan. Dapat dilihat bahwa terdapat 40 jumlah pasien yang dinyatakan meninggal dengan umur pasien ini itu paling muda di sekitar 19 tahun dan yang paling tua itu sekitar 92 tahun. Lalu terdapat 160 data yang dinyatakan hidup, di mana umur termudanya adalah 16 tahun dan umur tertuanya adalah 91 tahun. Berdasarkan penjelasan dari WHO atau World Health Organization, penuaan merupakan hasil dari dampak akumulasi kecacatan-kecacatan yang terjadi di dalam tubuh, yang mana hal ini akan mengakibatkan kerusakan fisik sehingga akan meningkatkan risiko penyakit yang akan berujung kepada kematian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Tentunya kami menggunakan metode model regresi logistik dalam penelitian ini. Dengan data yang digunakan ialah data ICU. Kenapa data ICU? Karena pada data ICU ini menggunakan data STA yang mana ini memiliki data hidup atau mati, yang mana cocok dengan model regresi logistik yang merupakan klasifikasi biner. Di mana langkah-langkah dari regresi logistik yang digunakan pada penelitian kali ini adalah melakukan penginputan data, lalu uji kecocokan model, lalu uji signifikansi parameter, lalu pembentukan regresi logistik dan pembentukan odds ratio, lalu estimasi probabilitas dan akurasi klasifikasi. Kami menggunakan bantuan software SPSS untuk melakukan analisis. Lalu mari kita ke SPSS untuk melihat bagaimana sih langkah-langkah analisis pada SPSS. Baik, tahap pertama adalah penginputan data. Di sini kita akan melakukan import data ke SPSS, di mana untuk variabel STA ini kita memiliki dua kode, di mana kode 1 kita artikan sebagai live dan kode 2 ini diartikan sebagai died. Lalu untuk variabel STA ini kita jadikan tipe string dan measure-nya itu nominal. Sedangkan variabel age ini menggunakan tipe numerik dan measure-nya itu scale. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisisnya. Pertama kita akan memilih analyze, lalu regression, lalu binary logistic. Di dalam menu logistic regression, setelah kita memencet binary logistiknya,
Kita masukkan variabel STA ke kolom dependent dan age ke dalam kolom covariance. Selanjutnya, mari kita masuk ke menu options. Di sini kita harus mencentang box terhadap classification plots dan Hosmer-Lemaitre goodness of fit. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita lakukan pada menu save, itu kita centang box probabilities dan group membership. Lalu klik continue. Setelah itu kita continuekan. Maka akan muncul output dari setiap uji yang akan kita dapatkan, di mana hasil dari uji-uji ini akan dijelaskan oleh Cinta Priscilia Maharani. Baik, selanjutnya kita akan menginterpretasikan output dari pembentukan model regresi logistik menggunakan SPSS yang telah dilakukan sebelumnya. Output pertamanya itu adalah Hosmer and Lemaitre test, di mana Hosmer and Lemaitre test ini digunakan sebagai uji kecocokan model. Uji kecocokan model sendiri memiliki dua hipotesis, yaitu H0 dan H1, di mana H0 menyatakan bahwa model regresi logistik cocok untuk mendeskripsikan variabel H dan STA, sedangkan H1 menyatakan bahwa model regresi logistik tidak cocok untuk mendeskripsikan variabel H dan STA. Berdasarkan nilai signifikansi atau p-value dari Hosmer and Lemaitre test yang sebesar 0,681, yang jelas lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, maka dapat dikatakan tidak cukup bukti untuk menolak H0. Maka dari itu dapat disimpulkan model regresi logistik cocok untuk mendeskripsikan variabel H dan STA. Output yang kedua itu adalah ringkasan model atau model summary, yang dimana model summary ini berisi Nagal-Kirk R-square. Nagal-Kirk R-square ini sendiri digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan nilai Nagal-Kirk R-square yang sebesar 0,061, memiliki arti bahwa variabel H dapat menjelaskan variabel STA sebesar 6,1%, yang artinya 93,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Saputri pada tahun 2023, nilai R-square 6,1% ini masih tergolong kecil karena nilai R-square yang baik adalah lebih besar daripada 0,5. Output yang ketiga itu adalah Omnibus Test of Model Coefficients, di mana Omnibus Test of Coefficients ini digunakan sebagai uji simultan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Pada uji simultan ini memiliki dua hipotesis, yaitu H0 dan H1, di mana H0 menyatakan bahwa variabel H tidak memiliki efek terhadap variabel STA, sedangkan H1 menyatakan bahwa variabel H memiliki pengaruh yang signifikan terhadap STA. Berdasarkan nilai signifikansi atau p-value dari Omnibus Test of Model Coefficients yang sebesar 0,005, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi ini kurang dari alfa yang sebesar 0,05, sehingga dapat dikatakan H0 ditolak, yang artinya variabel H memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel STA. Output yang keempat itu adalah variables in the equation, di mana variables in the equation ini dapat kita gunakan untuk menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu adalah kesimpulan untuk uji T atau uji parsial, di mana untuk uji T ini sendiri hanya satu variabel yang diuji, dikarenakan pada model yang penelitian ini bentuk, hanya terdapat satu variabel bebas, yaitu variabel H. Untuk hipotesisnya terdapat H0 dan H1, di mana H0 menyatakan usia tidak memiliki efek pada status kehidupan seseorang, dan H1 menyatakan usia memiliki efek pada status kehidupan seseorang. Berdasarkan output pada variables in the equation, pada kolom SIG atau signifikansi didapatkan nilai signifikansi atau p-value untuk konstantanya itu sebesar 0,000, yang artinya nilai ini kurang dari alfa, sehingga dapat dikatakan nilai konstantanya itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Sedangkan variabel H memiliki signifikansi sebesar 0,009, yang dimana nilai ini juga lebih kecil daripada alfa, sehingga dapat dikatakan variabel H memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Selanjutnya, berdasarkan output variables in the equation, kita dapat membentuk model regresi logistik dan odds ratio-nya. Di mana untuk model regresi logistiknya itu sendiri berupa GX,
sama dengan 3,09 dikurang 0,028 dikali X1. Di mana 3,059 ini adalah nilai beta 0 atau nilai konstanta yang telah diprediksi berdasarkan output dari variables in the equation sebelumnya, sedangkan negatif 0,028 itu adalah koefisien dari variabel X1 atau variabel H yang dinamakan beta 1 berdasarkan output dari variables in the equation sebelumnya juga. Lalu, untuk nilai odds ratio dapat dilihat pada kolom eksponen beta yang ada pada tabel variables in the equation. Yang dimana untuk variabel H itu sendiri memiliki eksponen beta sebesar 0,973. Yang dimana nilai odds ratio sebesar 0,973 dari variabel H ini menyatakan seiring dengan pertambahannya umur seorang pasien, maka peluang pasien itu untuk dinyatakan hidup saat keluar dari ICU akan berkurang 0,973 juga. Berdasarkan tabel variabel in the equation pula, kita dapat membentuk persamaan regresi logistik untuk mengestimasi probabilitas seorang pasien dinyatakan hidup saat keluar dari ICU, di mana persamaan probabilitas ini dinyatakan sebagai Px sama dengan eksponen dari 3,059 dikurang 0,028x dibagi 1 ditambah eksponen 3,059 dikurang 0,028x. Sebagai contoh perhitungan, peluang seorang pasien yang berusia 70 tahun dinyatakan hidup saat keluar dari ICU dinyatakan sebagai berikut. P70 sama dengan eksponen dari 3,059 dikurang 0,028 dikali 70 dibagi 1 ditambah eksponen dari 3,059 dikurang 0,028 dikali 70 sehingga didapatkan hasil sebesar 0,75007 yang dimana artinya seorang pasien yang berusia 70 tahun memiliki peluang dinyatakan hidup saat keluar dari ICU sebesar 75,007%. Output terakhir yang dapat kita interpretasikan adalah classification table, di mana berdasarkan gambar classification table ini, terdapat 40 pasien yang di data aktualnya dinyatakan sebagai meninggal atau berada dalam kategori died, dan seluruhnya diprediksi hidup. Sehingga akurasi prediksi untuk kategori died itu sendiri adalah sebesar 0%, karena 0 dari 40 pasien yang dikategorikan died dinyatakan diprediksikan dengan tepat. Selain itu, terdapat 160 pasien yang pada data aktualnya dikategorikan sebagai hidup atau live. Dan pada prediksinya pula, 160 pasien ini diprediksi dengan benar, yaitu sebagai kategori live. Sehingga dapat dinyatakan untuk kategori live sendiri memiliki akurasi prediksi sebesar 100%. Sehingga secara keseluruhan, akurasi prediksi dari model regresi logistik itu sebesar 80%, di mana 160 dari 200 observasi dapat diprediksi dengan benar. Hasil prediksi ini pula secara satu persatu dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan penelitian kami kali ini, dapat dikatakan bahwa model regresi logistik merupakan model yang cocok untuk mendeskripsikan variabel STA dan H dengan signifikansi sebesar 0,005. Serta prediksi dari model regresi logistik yang terbentuk memiliki akurasi sebesar 80% dengan 160 dari 200 observasi berhasil diprediksi dengan benar. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dari model regresi logistik ini karena variabel H hanya dapat menjelaskan 6% dari variabel STA yang dimana 94%-nya dijelaskan oleh variabel lain. Selain itu, nilai Nagar-Karp R-square yang kecil ini pula memvalidasi asumsi sebelumnya yang menyatakan bahwa hidup dan matinya pasien tidak hanya dapat digambarkan berdasarkan usia pasien tersebut, yang dimana hal ini juga dapat mengurangi akurasi prediksi. Saran untuk penelitian ke depannya, diharapkan dapat menyertakan variabel-variabel lainnya selain usia, sehingga dapat meningkatkan akurasi prediksi dari model regresi yang dibentuk, dan dapat menjadi manfaat bagi khalayak banyak. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.